Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Kapan harga saham BRI, Astra, dan Telkom bisa kembali ke all-time high? Ini perhitungan datanya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat membahas terkait 3 saham ini, yaitu BRI, Telkom, dan Astra International. Kenapa saya membahas 3 saham ini? Karena 3 saham ini merupakan 3 saham besar yang harga sahamnya di tahun 2025 mirip seperti harga saham di tahun 2020. Contohnya seperti BRI, yang mana saat video ini dibuat ditutup pada angka 3.790 dan mirip seperti harga saham di tahun 2020. Saham ini sudah turun 40% dalam waktu 1 tahun terakhir. Ada juga saham TLKM, di mana saat video ini dibuat berada pada angka 2.370 dan bahkan sudah lebih rendah dibandingkan harga di tahun 2020. Dalam 1 tahun terakhir sudah turun 39%. Dan saham Astra International, yang jika kamu lihat berdasarkan grafik yang ada ini, saat video ini dibuat di angka 4.800 dan mirip seperti harga saham di tahun 2020. Dalam 1 tahun terakhir, harga sahamnya turun 6,8%. Dalam 5 tahun terakhir, turun 6,3%. Untuk saham Astra ini sudah mengalami penurunan yang jauh lebih signifikan dibandingkan hanya 6% saja, sehingga saya tertarik untuk membahasnya lebih lanjut. Nah, kita kembali kepada judul video ini. Apakah ketiga saham ini bisa kembali ke angka all-time high-nya? Dan jika bisa, kira-kira kapan waktunya? Nah, sebelum membahas video ini lebih lanjut, saya mau disclaimer dulu. Ini hanya simulasi, bisa benar, bisa juga salah. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Dan bukan rekomendasi, hanya sebagai informasi saja. Dan pastikan kamu terus pantau kinerja dan laba perusahaan. Simulasi ini dibuat dengan asumsi jika labanya tetap stabil dan bertumbuh. Ini merupakan hal penting yang harus kamu waspadai. Jika labanya turun drastis, mungkin cukup sulit untuk kembali ke harga all-time high-nya. Artinya kita juga tetap harus memantau kinerja perusahaan ke depannya seperti apa. Simulasi ini dibuat dengan asumsi perusahaan bisa mampu untuk terus menumbuhkan labanya dan laba perusahaan serta kinerjanya bisa terus meningkat di masa depan. Apabila hal sebaliknya yang terjadi, labanya turun drastis dan tidak ada prospek, otomatis simulasi ini kamu harus sesuaikan lagi dan kecil kemungkinan untuk harganya bisa all-time high lagi. Jadi kita lihat saja berdasarkan kinerja terupdate yang kita miliki, yaitu Q4 tahun 2024, di mana 3 saham ini masih memiliki kinerja yang cukup memuaskan. Kita lihat pertama untuk saham BRI. Dan sebagai disclaimer lagi, ini hanya perkiraan saja, bisa saja salah. Untuk angka dan waktu pastinya silahkan lihat lagi di aplikasi sekuritas atau data saham yang lain. Saya hanya menggunakan data kira-kira saja, di mana saya mengambil range harga pada kisaran angka tersebut. Begitu juga dengan bulannya, sehingga untuk data pastinya silahkan kamu lihat lagi di aplikasi sekuritas. Contohnya saja seperti saham BRI pada tahun 2015 bulan April menyentuh all-time high dengan angka 2.500. Nah, kita bandingkan dengan grafik harga saham yang ada di aplikasi Stockbit ini. Mengingat untuk sumber data yang tadi saya tampilkan berasal dari aplikasi Stockbit ini, khususnya dari grafik harga sahamnya. Ini merupakan salah satu contoh. Di bulan April tahun 2015 saya menggunakan harga 2.500, yang mana harga ini merupakan salah satu titik tertinggi BRI di tahun 2015. Begitu juga dengan harga terendah yang pernah mereka capai di kisaran bulan September tahun 2015 dengan angka di bawah Rp2.000, dan kita akan bahas sebentar lagi. Nah, ini merupakan rekapan yang saya buat di mana kamu bisa lihat pada bulan April tahun 2015 mencetak angka 2.500 dan hanya butuh 6 bulan saja untuk harganya turun dari 2.500 ke 1.700. Sekarang pertanyaannya, kapan BRI bisa balik lagi ke angka 2.500? Dengan perkiraan yang saya buat mungkin sekitar berada pada angka 20 bulan. Artinya 1 tahun 8 bulan barulah saham BRI kembali lagi ke angka 2.500. Tapi sebagai disclaimer juga ini masih perkiraan saja. Silahkan kamu lihat untuk pastinya berdasarkan grafik harga yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, itu artinya untuk mencapai harga all-time high yang sama di tahun 2017, mereka membutuhkan waktu sekitar 20 bulan untuk mencapai angka tersebut. Artinya untuk mencapai angka harga saham all-time high yang sama yaitu 2.500, saham BRI ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitar 20 bulan dari harga terendah di angka 1.700-an.
Kemudian dari harga 2.500 mereka kembali lagi mencetak angka all time high dengan kisaran harga 3.700 dan membutuhkan waktu 11 bulan. Dari 3.700 turun lagi ke angka 2.700 yang cukup rendah membutuhkan waktu 4 bulan. Dari angka 2.700 balik lagi ke 3.700 membutuhkan waktu 10 bulan. Dari angka 3.700 ke angka 4.500 membutuhkan waktu 12 bulan atau 1 tahun. Dan dari angka 4.500 ini turun ke angka 2.200 pada saat pandemi atau krisis ekonomi. Hanya butuh waktu 5 bulan. Dan dari 2.200 ini ke angka 4.500 hanya butuh waktu recovery selama 9 bulan. Dari 4.500 turun menjadi 3.600 di tahun 2021. Butuh waktu 9 bulan. Dari 3.600 kembali lagi ke angka 4.500 butuh waktu 9 bulan. Begitu seterusnya sehingga dari 4.100 ini kembali ke angka tertingginya di angka 6.450. Begitu seterusnya sehingga pada angka 4.100 untuk membutuhkan waktu mencapai all time high yang baru yaitu 6.450 butuh waktu 21 bulan. Dan saat video ini dibuat, dari angka 6.450 turun ke harga terendahnya 3.350 butuh waktu 13 bulan. Nah, dari simulasi yang bisa kamu lihat sejak tahun 2015 hingga tahun 2016, BRI membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa kembali lagi ke harga all time high-nya. Contohnya seperti harga all time high di tahun 2015 dengan angka 2.500 yang butuh waktu sekitar 20 bulan untuk kembali lagi. Di tahun 2018 dengan harga tertinggi 3.700 membutuhkan waktu sekitar, kita lihat di sini, membutuhkan waktu sekitar 10 bulan untuk kembali lagi ke harga 3.700. Dari 4.500 di tahun 2020, butuh waktu sekitar 9 bulan untuk mencapai harga all time high yang sama yaitu 4.500. Dan di tahun 2021 ke tahun 2022 membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Dan untuk mencapai harga all time high yang baru yaitu 6.450, saham BRI membutuhkan waktu sekitar 21 bulan. Itu artinya dengan harga kondisi saat video ini dibuat, untuk mencapai harga yang sama setidaknya berdasarkan data yang bisa kita lihat, untuk data tahun 2015 hingga tahun 2025 berarti membutuhkan waktu sekitar di atas 20 bulan. Dengan data terakhir yang mana kita bisa lihat membutuhkan waktu 21 bulan untuk bisa mencapai harga all time high yang baru. Itu artinya dengan kondisi seperti ini untuk mencapai harga 6.450 berarti kita membutuhkan waktu setidaknya 20 bulan berdasarkan data yang ada sebelumnya untuk bisa mencapai harga yang sama. Tapi ingat, sebagai informasi ini hanya simulasi saja berdasarkan data terakhir yang bisa kita lihat yaitu 10 tahun terakhir. Tidak menutup kemungkinan membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak menutup kemungkinan juga membutuhkan waktu yang lebih singkat. Kita kembalikan lagi kepada mekanisme pasar yaitu terkait jual belinya. Karena pada intinya apabila perusahaan itu bagus, saya cukup yakin bahwa harga sahamnya akan mengikuti dengan kinerjanya. Tapi dengan catatan kinerjanya bisa tetap bagus. Apabila kinerjanya mengalami penurunan yang sangat signifikan, itu merupakan suatu faktor X yang harus kamu pertimbangkan lagi. Artinya ada juga kemungkinan harga sahamnya tidak kembali ke harga tertingginya, tapi malah mengalami penurunan yang lebih signifikan. Saham kedua adalah saham Astra International. Kita lihat pada tahun 2015 pernah mencetak angka 8.400 dan kemudian turun menjadi 5.200 hanya dalam waktu 7 bulan saja. Dari 5.200 membutuhkan waktu 12 bulan untuk kembali lagi ke harga 8.400. Dan dari angka 8.400 membutuhkan waktu sekitar 10 bulan untuk mencetak all time high yang baru yaitu di angka Rp9.000. Dari angka 9.000 ini mengalami penurunan hingga 6.100 dan butuh waktu 14 bulan. Dari 6.100 butuh waktu 7 bulan untuk kembali ke harga tertinggi yaitu 8.500 meskipun belum menyentuh angka Rp9.000. Nah, sejak saat ini harga saham Astra International mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kita lihat sudah berapa tahun. Dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Di simulasi ini kamu bisa lihat bahwa setidaknya ada sekitar 70 bulan harga sahamnya belum menyentuh angka 8.000 ke atas, bahkan menyentuh angka all time high-nya yaitu di angka Rp9.000. Nah, kondisi ini tentu berbeda dengan saham yang tadi kita bahas yaitu Bank Rakyat Indonesia, di mana harga saham Astra International ini belum kembali atau belum pernah menyentuh titik yang sama yaitu di angka 8.000-an hingga angka 9.000-an. Setidaknya saat video ini dibuat dengan mengambil data tahun 2015 hingga tahun 2025 bulan Maretnya. Untuk saham TLKM,
pernah berada pada angka 2.600 di bulan Oktober tahun 2015, naik lagi ke angka 4.300 di bulan Agustus tahun 2016, membutuhkan waktu 12 bulan. Dari 4.300 ini turun ke angka 3.800 hanya butuh waktu 5 bulan. Dari 3.800 naik ke angka 4.700 butuh waktu 9 bulan. Dan dari angka 4.700 ini turun ke 3.500 butuh waktu 13 bulan. Dari angka 3.500 naik ke angka 4.300 butuh waktu 13 bulan. Dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, yaitu sekitaran beberapa tahun untuk menyentuh angka 4.000-an lagi, yaitu pada tahun 2022 pada bulan Aprilnya. Butuh waktu sekitar 34 bulan. Dan angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan harga saham saat video ini dibuat, di mana TLKM ditutup pada angka 2.000-an rupiah. Dan ini sudah berlangsung sekitar 34 bulan. Memang dari angka 4.700 ini harga sahamnya sempat mengalami naik turun dan pernah menyentuh angka 4.200 lagi pada bulan Februari tahun 2024. Tapi setelah itu kamu bisa lihat saat video ini dibuat harga sahamnya berada pada angka 2.000-an dengan nominal harga terendahnya sekitaran 2.400-an. Dan itu kamu bisa membandingkan dengan historical harga yang pernah mereka capai. Itu artinya untuk saham TLKM ini sendiri memang harga sahamnya mengalami naik turun yang cukup fluktuatif dalam 10 tahun terakhir ini. Pernah berada pada angka 4.000-an, tapi pernah berada juga pada angka 2.000-an. Contohnya seperti di tahun 2020. Tapi sayangnya di tahun 2025 ini bahkan harga sahamnya lebih rendah dibandingkan harga saham saat tahun 2020 di mana terjadi krisis ekonomi. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu merupakan peluang atau kesempatan? Memang jika kamu lihat dari grafik harga saham Telkom, cukup memiliki pola berulang, di mana pernah mencetak angka 4.000-an, tapi pernah juga mencetak angka 2.000-an. Contohnya seperti tahun 2015, harga sahamnya di angka 2.000-an. Tahun 2016 di angka 4.000-an, tahun 2017 di angka 4.000-an, tahun 2019 di angka 4.000-an, tahun 2020 bulan Maret turun ke angka 2.000-an. Tahun 2022 kembali lagi ke angka 4.000-an. Turun lagi ke angka 3.700 pada bulan Desember tahun 2022, tapi naik lagi ke angka 4.300 di bulan April tahun 2023. Turun lagi ke 3.500, naik lagi ke 4.200, dan kini turun lagi ke angka 2.000-an. Pertanyaannya, bagaimana ke depannya? Berdasarkan grafik harga saham ini kamu bisa lihat sebenarnya TLKM ini memiliki pola yang berulang setidaknya dalam waktu 10 tahun terakhir. Kuncinya kembali lagi, menurut saya pribadi, kita fokus saja kepada kinerja yang mereka bisa capai, khususnya untuk labanya dan pendapatannya. Apabila labanya konsisten tumbuh dalam jangka panjang setidaknya dalam 10 tahun ke depan ini, maka harga sahamnya cukup saya yakini bisa kembali ke harga tertingginya. Tapi dengan catatan labanya bisa konsisten tumbuh. Karena pada intinya kita harus melihat kondisi perusahaan ini dari sisi labanya, dari sisi kinerjanya, dan bagaimana prospek dividen ke depannya. Setidaknya dengan data ini kamu bisa melihat bahwa baik itu BRI, Astra, dan TLKM masih memiliki valuasi yang cukup baik. Meskipun harga sahamnya mengalami penurunan, tapi setidaknya dari aspek PBV masih cukup wajar dengan angka di bawah 2 kali, apalagi Astra yang PBV-nya bahkan hanya berkisar di angka 1 kali atau bahkan lebih rendah lagi. Silahkan kamu analisa lebih lanjut setiap perusahaan ini, silahkan kamu proyeksikan bagaimana kondisinya di masa depan, apakah masih layak untuk dibeli atau tidak. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa melihat berapa waktu yang kamu butuhkan untuk menunggu harga sahamnya kembali ke angka tertingginya. Mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan lebih dari 1 tahun. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat bahwa ada pola yang bisa kamu manfaatkan dengan situasi naik turun harga saham ini. Dan ingat, semua kembali lagi kepada hasil analisa kamu masing-masing. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Disclaimer juga, data ini bisa saja salah karena ini hanya perkiraan saja. Untuk angka dan waktu pastinya silahkan lihat lagi di aplikasi sekuritas atau data saham yang lain. Silahkan kamu validasi lebih lanjut. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan sebagai informasi, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya menggunakan screening berdasarkan 5 kriteria ini. Yang pertama, perusahaan dengan laba di atas 10 triliun rupiah. Yang kedua, harga sudah turun ke angka krisis di tahun 2020. Ketiga, rutin bagi dividen setiap tahun. Keempat,
potensi pengembalian dana dari dividen di atas 20% sejak krisis di tahun 2020. Dan kelima, harga saham sudah turun di atas 20%. Nah, dari 5 kriteria ini kamu tentu tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang akan kita bahas merupakan perusahaan terkenal dengan laba yang sangat besar. Karena di atas 10 triliun dalam waktu 1 tahun saja. Mereka rutin bagi dividen, tapi sayangnya harga sahamnya sudah turun signifikan. Bahkan turun ke angka pada saat di tahun 2020. Tapi menariknya, mereka karena rutin bagi dividen, ada potensi pengembalian dana dari dividen yang diterima setiap tahunnya. Saham apa sajakah itu? Tapi seperti biasa, selalu disclaimer, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 saham besar. Saham pertama adalah Astra International, yang mana dalam waktu 3 tahun harganya sudah turun 20,5%. Saham kedua adalah BBRI, yang mana dalam 1 tahun terakhir harganya sudah turun 46%. Dan saham ketiga adalah TLKM, yang mana dalam 3 tahun terakhir harganya sudah turun 45,9%. Bisa kamu lihat baik itu Astra, BRI maupun TLKM, semuanya harga sahamnya sudah turun di atas 20% hanya dalam waktu beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah saham-saham ini bisa dilihat sebagai kesempatan ataukah ini merupakan sebuah ancaman? Mari kita lihat dari berbagai sisi dan tentunya kita akan coba melihat apakah kesamaan dari 3 saham ini. Mengingat Astra merupakan perusahaan swasta, sedangkan BRI dan TLKM merupakan perusahaan BUMN. Apabila kita mengatakan bahwa terdapat sentimen negatif terkait pembentukan dana tara yang akan berdampak kepada saham BUMN yang diisukan seperti itu, maka seharusnya Astra International tidak termasuk dalamnya karena ini merupakan perusahaan swasta. Tapi jika kamu lihat selama tahun 2025 ini harganya juga turun 7,55%. Sekarang mari kita lihat secara sekilas tentang historikal harga sahamnya. Saat video ini dibuat, Astra di angka 4.530, yang mana angka ini mirip seperti harga pada saat krisis di tahun 2020. Bisa kamu lihat di sini, dari penurunan harga tertinggi sekitaran angka Rp7.000, harga saham Astra International turun cukup signifikan di tahun 2020. Dan jika kita melihat pola yang sama, ternyata pernah terjadi di tahun 2022 dengan harga saham di atas Rp7.000, kemudian turun hingga ke angka saat video ini dibuat di angka 4.530. Bagaimana dengan saham BBRI? Bisa kamu lihat, dengan harga tertinggi yang pernah dicapai di angka 6.450, harga sahamnya sudah turun signifikan bahkan ke angka 3.360 saat video ini dibuat. Angka ini juga mirip seperti harga saham di tahun 2020 saat terjadi krisis. Dan ingat, di tahun 2020 harganya bahkan pernah turun di bawah Rp3.000. Untuk saham TLKM, saat video ini dibuat di angka 2.350. Nah, ini menarik. Untuk saham TLKM harganya bahkan turun lebih rendah daripada harga krisis di tahun 2020. Sebelumnya saya sempat membahas bahwa untuk grafik harga saham TLKM ini seperti memiliki pola. Kamu bisa lihat di tahun 2015 harganya rendah, kemudian mencapai harga tinggi di angka tahun 2017, kemudian turun lagi mencapai angka terendah di tahun 2020, kemudian naik lagi di tahun 2022 mencapai angka tertinggi, dan kini turun lagi di tahun 2025. Saya sering mengatakan apakah ada potensi harga saham Telkom ini akan rebound kembali dan menyentuh angka yang tertinggi lagi pada beberapa tahun ke depan, ataukah ternyata pola ini tidak akan berulang sehingga harganya akan turun lebih dalam lagi. Kita harus menunggu datanya untuk beberapa waktu ke depan agar supaya memastikan hal itu yang mana yang akan terjadi. Nah, dari 3 saham ini kamu mungkin bertanya-tanya kenapa TLKM yang harga sahamnya turun bahkan melebihi dari penurunan di tahun 2020. Kita lihat dari sisi PBV-nya. Untuk PBV TLKM, kamu bisa lihat berada pada angka 1,72 kali. Rata-rata PBV-nya adalah 3,76 kali. Artinya dari sisi PBV juga, Telkom sudah menyentuh PBV terendah dalam waktu 10 tahun terakhir. Untuk saham BBRI, bagaimana dari aspek PBV-nya? Setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Saat video ini dibuat di angka PBV 1,61 kali. PBV ini bisa dikatakan masih mirip seperti PBV di tahun 2020. Untuk saham Astra International, untuk aspek PBV-nya, mari kita lihat. PBV rata-rata adalah 1,94 dan saat video ini dibuat bisa dikatakan mirip seperti PBV di tahun 2020 yaitu sekitar 0,86 kali. Nah, dari 3 saham ini bisa kamu lihat bahwa PBV TLKM masih menjadi yang paling tinggi dengan angka 1,72 kali. Jauh lebih tinggi dibandingkan PBV Astra International yang hanya 0,86 kali dan PBV BRI dengan angka 1,61 kali.
Dari aspek rata-rata PBV bisa kamu lihat juga, Astra memiliki rata-rata PBV 1,94, BRI 2,5, dan TLKM 3,7. Dari sini kamu bisa lihat, dalam 10 tahun terakhir memang PBV TLKM yang paling tinggi. Sehingga menurut saya bukan menjadi sesuatu yang wajib jika harga sahamnya turun lebih dalam dibandingkan BRI dan Astra International. Apalagi jika kamu melihat data berikut ini. Kita akan bandingkan dari sisi pencapaian laba yang mereka capai di tahun 2024. Memang untuk BRI sudah terdapat laporan per Januari tahun 2025, tapi kita mengacu saja pada data triwulan atau data per 3 bulanan. Kamu bisa lihat di tahun 2024 Astra mencetak laba 34 triliun, BRI mencetak laba 60,1 triliun, dan TLKM mencetak laba 23,5 triliun berdasarkan data hingga Q3 tahun 2024-nya. Itu artinya bisa kamu lihat di sini, untuk data setidaknya saat video ini dibuat, laba TLKM menjadi yang paling rendah dengan angka 23,5 triliun. Jika kita asumsikan laba di Q4 tahun 2024-nya sekitar 5 triliun, seharusnya berarti laba full year TLKM berada di kisaran angka 28-29 triliun rupiah. Tapi untuk pastinya kita tunggu saja data resminya seperti apa. Nah, angka tersebut lebih rendah dibandingkan Astra dengan laba 34 dan BRI dengan laba 60 triliun rupiah. Pertanyaannya, kenapa laba Telkom lebih rendah tapi PBV-nya lebih tinggi? Itu merupakan satu aspek yang bisa kamu pertimbangkan. Kenapa harga sahamnya turun bahkan lebih rendah dibandingkan harga saat terjadinya krisis di tahun 2020. Jika kamu lihat, memang laba Astra International di tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Untuk BRI juga mengalami kenaikan meskipun hanya tipis, sedangkan Telkom labanya menurun dibandingkan tahun 2023. Itu merupakan alasan kedua kenapa harga saham Telkom turun lebih signifikan dibandingkan BRI dan Astra International jika kita bandingkan dengan kondisi di tahun 2020. Memang jika melihat laba di tahun 2024 dengan angka 23,5 triliun ini dan kita bandingkan dengan tahun 2020 sekitar 20,8 triliun, memang masih lebih baik di tahun 2024 ini. Tapi begitu juga dengan BRI. Di tahun 2024 labanya 60,1 dan di tahun 2020 labanya hanya 18,6. Astra International di tahun 2024 labanya 34 triliun dan di tahun 2020 labanya 16,1 triliun. Bisa kamu lihat baik itu Astra, BRI maupun TLKM semuanya menghasilkan laba yang lebih tinggi di tahun 2024 dibandingkan tahun 2020. Meskipun kita tidak tahu di tahun 2025 ini seperti apa. Apakah labanya bisa konsisten stabil atau bahkan bertumbuh ataukah malah justru mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, dari pembahasan singkat ini kamu bisa lihat bahwa ada peluang menarik yang bisa kamu perhatikan dari saham Astra, BRI, dan TLKM. Tiga perusahaan ini menghasilkan laba yang sangat besar, bahkan mencapai laba di atas 15 triliun hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Dan bisa dikatakan di atas 20 triliun hanya dalam waktu 3 kuartal saja. Nah, kamu bisa lihat untuk kesempatan yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Meski begitu, kamu juga harus melihat prospek ke depannya seperti apa. Apakah tiga saham ini masih kamu yakin untuk memiliki prospek yang baik di masa depan? Setidaknya di tahun 2025 ini, mengingat contohnya seperti saham BRI yang sudah turun 46% hanya dalam waktu 1 tahun saja. Dan saham TLKM yang sudah turun 45,9% dalam waktu 3 tahun terakhir. Nah, sekarang bagaimana jika kita berandai-andai? Apabila kita tidak memperhitungkan untuk aspek capital gain-nya dan kita hanya lihat dari sisi dividennya saja. Ini merupakan rekap pembagian dividen ASII sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Tapi sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Nah, jika ditotal, sejak tahun 2020 hingga 2024, total dividennya adalah Rp1.767. Dan jika kita asumsikan dengan harga beli Rp7.000 di tahun 2020, maka Astra International ini sudah balik modal sekitar 25,2% dibandingkan dari harga pembeliannya, yaitu Rp7.000. Memang saat ini harga saham Astra berada pada kisaran angka 4 ribuan, yang mana turun cukup signifikan. Tapi setidaknya dengan memanfaatkan dividen yang diterima setiap tahunnya, kamu bisa memperkecil floating loss yang sudah dimiliki saat ini. Nah, itu merupakan salah satu aspek yang bisa kamu pertimbangkan apabila kamu membeli saham perusahaan besar, labanya besar, rutin bagi dividen, dan jumlah dividennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bagaimana dengan saham BRI? Sejak tahun 2020 hingga 2025 untuk dividen interim, total dividennya adalah 1.184.
Dan jika diasumsikan harga belinya adalah 4.500 di tahun 2020, berarti sudah balik modal sekitar 26,3%. Dan untuk saham Telkom, total dividen tahun 2020 hingga 2024 adalah 818. Jika kita asumsikan harga beli 3.500, artinya sudah balik modal 23,4%. Tiga saham ini juga memiliki kesamaan dari sisi balik modalnya. Jika membandingkan dengan harga tahun 2020 dan total dividen yang diterima sekitar 5 tahun ini, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2024 atau interim tahun 2025, kamu akan menemukan kesamaannya, yaitu tiga saham ini sudah balik modal di atas 20% dari sisi dividennya. Nah, itu artinya bisa dikatakan sudah seperempat jalan dari harga beli di tahun 2020. Dengan kata lain, apabila kondisi ini sama atau bisa dikatakan dividennya tetap, maka ada potensi pengembalian dana dalam bentuk dividen meskipun harga saham mengalami penurunan. Dengan kata lain, kamu masih bisa berharap dari aspek dividen yang diterima setiap tahun untuk memperkecil floating loss dan untuk bisa balik modal dari dividen. Meski begitu, ingat itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan di atas 10 tahun. Sehingga apabila kamu merupakan orang yang sabar, kamu mungkin bisa menggunakan skema tersebut. Dengan asumsi skenario terburuk, harga saham tidak naik dan hanya berharap dari sisi dividen saja. Tapi apabila kamu orang yang tidak sabaran dan mungkin kamu sudah tidak yakin dengan prospek tiga saham ini, masih lebih baik apabila kamu mempertimbangkan apakah ingin melakukan cut loss, hold, atau averaging down. Karena ingat, semua keputusan kamu bergantung kepada analisa kamu sendiri. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Tapi setidaknya dari pembahasan ini kamu bisa lihat, baik itu Astra, BRI maupun Telkom hingga tahun 2024 masih merupakan perusahaan dengan laba yang sangat besar di Indonesia. Coba kamu lihat perusahaan-perusahaan mana yang mampu menghasilkan laba di atas 20 triliun rupiah dalam waktu 1 tahun, yang harga sahamnya turun signifikan dan PBV-nya sudah di bawah 2 kali. Apakah ada banyak perusahaan seperti itu? Terlebih mereka rutin bagi dividen setiap tahun, tidak pernah absen, setidaknya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Memang di tahun 2025 ini pasar saham mengalami banyak tantangan. Tidak hanya pasar saham Indonesia, kamu juga bisa melihat berbagai instrumen keuangan yang lain. Tapi dengan berbagai fenomena yang ada ini, bukankah setiap penurunan harga itu merupakan sebuah kesempatan yang bisa kita lihat? Karena setiap terjadinya krisis, ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah peluang, dan yang kedua adalah bahaya. Kamu mau melihat dari sisi yang mana? Terlebih untuk apabila kamu ingin melakukan averaging down, kamu harus meyakini bahwa saham yang kamu beli dan saham yang kamu averaging down itu merupakan saham-saham yang masih punya prospek di kemudian hari. Ingat, saya tidak mengatakan Astra, BRI, dan Telkom akan terus baik di kemudian hari. Karena itu merupakan pertimbangan dan analisa yang harus kamu tentukan sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga bermanfaat. Dalam pembahasan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.